Travelers Unlocking the Futures. Itu adalah tema dari Mabim Nusa Putra University tahun 2025. Penasaran dengan tema ini? Tonton sampai selesai ya. Halo Genesian, it's me again Darlene. Welcome back to Jitalk or Genesian. Sekitar 2 minggu lagi, Nusa Putra University akan mengadakan masa bimbingan untuk para calon mahasiswa barunya, yang pastinya diikuti dari berbagai belahan Indonesia dan juga mancanegara. So Genesian, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan Mabim Nusa Putra University ini selalu unik. Jadi mereka ini tidak hanya sekedar memberikan orientasi pengenalan kampus kepada para mahasiswanya, tapi juga memastikan bahwa materi-materi yang disampaikan itu juga tersampaikan dengan baik. Nah, daripada kita kebingungan, apa sih Mabim? Terus gimana sih Mabim 2025? Mending kita langsung ngobrol aja sama Ketua Mabim Nusa Putra University 2025. Yuk ikutin aku. Oke Genesian, sekarang aku udah bareng sama Ketua Mabim Nusa Putra University tahun 2025. Halo, perkenalkan nama saya Abdurrahman Faiz, biasa dipanggil Faiz. Saya berasal dari program studi ilmu hukum. Kebetulan hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua Pelaksana Masa Bimbingan Mahasiswa Baru tahun 2025. Nah, kalau boleh tahu, menurut KPI sendiri, apa sih yang membedakan Mabim tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya? Mungkin ada beberapa hal yang membedakan Mabim tahun ini dengan Mabim di tahun-tahun sebelumnya. Nah, salah satunya yakni adalah metodologi pelaksanaan yang digunakan. Metodologi pelaksanaan yang digunakan pada Mabim tahun ini itu berbasis taksonomi Bloom, di mana taksonomi Bloom ini mempunyai 3 ranah penting. Yang pertama ada kognitif atau ilmu pengetahuan, kemudian afektif atau kemampuan berpikir secara positif, dan juga psikomotor atau keterampilan praktis. Nah, selain daripada aspek taksonomi Bloom tadi, tentunya di sini juga pada Mabim 2025 ini kita akan mengupayakan adanya sinergitas memadukan antara kecerdasan emosional dan juga kecerdasan intelektual. Nah, mungkin salah satunya bagaimana mahasiswa baru nanti dapat mengatur emosinya, kemudian mampu berpikir secara positif, dan tentunya juga dapat berkomunikasi secara sehat. Nah, kemudian di masa bimbingan 2025 ini kita akan mengupayakan agar mahasiswa baru dapat berorientasi bahwasanya dia adalah seorang agent of change atau agen perubahan yang dapat belajar bukan untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat dan juga untuk bangsa. Kebetulan Mabim tahun ini tuh kita mengangkat tema Time Traveler Unlocking the Future. Oke, kalau boleh tahu, kenapa milih tema tersebut? Dapat kita artikan bersama bahwasanya tema tahun ini itu penjelajah waktu yang menabrak masa depan. Nah, tema ini itu terinspirasi karena melihat banyaknya mahasiswa baru yang datang dari segala penjuru yang ada di Indonesia atau dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan mancanegara. Mereka datang dengan keberagaman mereka hadir dengan membawa budaya, mereka hadir dengan membawa perspektif dan membawa pengalaman di Universitas Nusa Putra layaknya seorang penjelajah waktu. Dari tema ini ada sebuah harapan yang muncul, di mana kami berharap bahwasanya mahasiswa baru nantinya dapat memetik sebuah pelajaran dari masa lalu, kemudian dapat beradaptasi dengan masa kini, dan dapat merancang masa depan yang lebih baik, tentunya berdasarkan kolaborasi, kreativitas, dan semangat inovasi. Oke, tadi kan KPI juga sempat mention ya kalau misalkan metodologi pembelajarannya itu berbeda si Mabim ini. Nah, kira-kira gimana sih si panitia ini bisa memastikan bahwa materi tentang akademik ataupun tentang organisasi ini bisa tersampaikan dengan baik kepada para maba? Untuk dapat memastikan materi dapat tersampaikan dengan baik, entah itu akademik ataupun organisasi, tentunya langkah awal yang wajib kita ambil adalah merancang bagaimana caranya penyampaian di dalam nanti itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, salah satu caranya tadi yakni dengan menggunakan metodologi taksonomi Bloom. Namun terlepas daripada taksonomi Bloom ini, nantinya pada saat proses kegiatan berlangsung, tentunya penyampaian materi dunia akademik maupun dunia organisasi harus seimbang. Nah, pada saat prosesnya juga harus dirancang sedemikian rupa agar nantinya peserta itu dapat terlibat secara aktif dan interaktif. Agar apa? Agar nantinya mahasiswa itu tidak hanya datang pasif duduk diam lalu pulang, tapi mampu berinteraksi secara langsung dan dapat terlibat secara langsung di dalam. Nah, budaya kampus Nusa Putra University ini kan lumayan unik ya. Dia juga terkenal dengan tagline-nya kampusnya sih paling internasional. Nah, sebagai ketua Mabim, menurut kamu apa sih yang paling harus dipahami oleh maba sejak awal masuk ke Nusa Putra? Oke, baik.
Menurut saya ya, ini ada beberapa hal yang memang harus dipahami oleh mahasiswa baru pada saat pertama kali masuk di Universitas Nusa Putra. Nah, yang paling penting, yang pertama kali yang wajib diketahui oleh mahasiswa baru Nusa Putra adalah bahwasanya tagline si paling internasional itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi sebuah budaya yang menuntut mereka agar mampu berpikir secara terbuka, mampu beradaptasi, dan juga mampu menciptakan persaingan-persaingan atau kompetisi-kompetisi setara dengan standar global. Nah, kemudian mahasiswa baru juga harus mampu memahami bahwasanya Universitas Nusa Putra selalu mendorong kolaborasi lintas budaya dan pemanfaatan teknologi. Nah, kemudian tentunya di sini kita tidak meninggalkan budaya lokal yang memang menjadi identitas Universitas Nusa Putra. Hal ini bukan hanya mendorong agar mahasiswanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu membangun mentalitas internasional, kemampuan beradaptasi dengan zaman, dan juga mampu agar masuk ke ranah atau proaktif terhadap peluang-peluang internasional, hingga pada akhirnya dapat membawa universitas ke panggung yang lebih besar lagi. Oke, last question nih buat Kak Faiz. Oke. Kira-kira ada gak pesan khusus yang ingin disampaikan untuk para maba supaya mabimnya ini nggak cuma sekedar ikut tapi juga mereka merasakan manfaat dari si mabim? Oke, baik. Mungkin tidak banyak pesan khusus untuk mahasiswa baru tahun ini yang akan mengikuti mabim di awal September nanti. Namun tentunya jangan menganggap masa bimbingan sebagai eventual seremonial tahunan yang wajib dihadiri. Tapi anggaplah bahwasanya masa bimbingan adalah gerbang peradaban teman-teman di dunia perkuliahan nanti. Momen di mana wawasan teman-teman, momen di mana relasi, momen di mana mentalitas teman-teman ditempa. Hadirlah teman-teman, catat setiap materi, serap setiap materi, gali informasi, dan juga dekati orang-orang yang dapat menjadi partner atau dapat menjadi teman yang nantinya bisa menuntun kita ke arah yang lebih baik lagi. Hadir sebagai partisipan aktif, bukan hadir sebagai penonton pasif. Ajukan pertanyaan, ikuti tantangan, dan catat setiap insight berharga yang ada di dalam proses mabim nanti. Teman-teman, terakhir, hadirlah dengan jiwa, hadirlah dengan raga, dan hadirlah dengan pikiran. Kenapa? Karena mabim bukan hanya sekedar awal, tetapi mabim adalah fondasi teman-teman untuk membangun peradaban, untuk membangun sejarah, dan untuk mengukir apa yang teman-teman akan ukir selama berada di dunia perkuliahan. Mungkin tidak semua hal yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat hari ini, tapi yakinlah teman-teman bahwasanya suatu saat itu akan menjadi kompas di saat teman-teman sudah berlayar di samudra perkuliahan. Oke Kak Faiz, thank you banget udah ngasih pesan-pesan yang keren buat para maba. Semoga nanti para maba pun bisa mengimplementasikan hal-hal yang sudah diberikan oleh Kak Faiz ini di masa bimbingan 2025 nanti. Nah, jadi Genusian, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Faiz tadi, kalau misalkan mabim ini nggak cuma sekadar event tahunan yang wajib kalian ikuti sebagai syarat untuk masuk menjadi mahasiswa Nusa Putra University, tapi kalian juga harus memanfaatkan apa saja yang diberikan selama mabim sehingga bisa diimplementasikan dan bermanfaat hingga lulus nanti. Aku Berliana, sampai jumpa di Jotalk selanjutnya.